Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Nurhayati SHMH, guru PPKN kelas 12 di SMK Negeri 1 Indramayu. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, untuk perlindungan hukum di Indonesia itu unsur-unsur hukum ada 6. Hukum adalah satu aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang isinya perintah dan larangan, sifatnya memaksa, mengikat atau imperatif. Kemudian kalau dilanggar akan berhadapan dengan sanksi supaya tertib. Nah, selanjutnya peta konsep dari bab 2 ini tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, yaitu ada 2, A dan B. Yang A itu hakikat perlindungan dan penegakan hukum, yang B adalah peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Baik, langsung saja. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Kemudian hakikat perlindungan dan penegakan hukum, dalam konsep perlindungan dan penegakan hukum, unsur-unsur perlindungan hukum ada 4. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Kemudian pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ada 3, yaitu 1, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. 2, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Kemudian, yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, saya akan membahas tentang peran Polri. Nah, peran Polisi Republik Indonesia: 1, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. 2, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. 3, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 4, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan memeriksa tanda pengenal diri. 5, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Kemudian peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya penuntutan. Peran Jaksa Republik Indonesia ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu bidang pidana, bidang perdata, dan tata usaha negara, bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kemudian peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Menurut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. 2, hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. C, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Keempat, peran advokat. Advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat, mencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu bulan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.